menurut lo apa yang selalu ada dalam kampanye terbuka yang dilakukan oleh partai-partai politik di dalam musim-musim pemilu? Ya, musik dangdut. Jadi konten ini awalnya gue buat kenapa di dalam setiap momentum pemilu musik dangdut ini tidak pernah hilang gitu. Jadi selalu musik-musik dangdut menghiasi berbagai macam kampanye politik. Kita nggak tahu tiba-tiba aja kita lihat kampanye politik isinya musik dangdut. Selalu ada musik dangdut. Walaupun mungkin ada musik pop, musik R&B, tapi sebagian besar musik dangdut ini agak sulit dipisahkan dari kampanye-kampanye politik. Kalaupun sudah bisa dipisahkan, namun ini masih menjadi sesuatu yang identik di musim-musim kampanye. Jadi kampanye politik ada dangdutannya nggak gitu. Selalu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ketika ada kontestasi pemilu di Indonesia. Jadi gue mau ngelihat dari awal sejarah gitu. Jadi bagaimana musik dangdut ternyata apakah musik ini sangat politis gitu sehingga orang-orang di dalam kampanye, di dalam political marketing selalu menggunakan musik dangdut sebagai instrumen penggerak massa atau instrumen penarik massa untuk berkumpul di dalam berbagai aktivitas kampanye. Kita nggak tahu juga tuh apakah lebih serius dengar biduannya apa lebih serius dengar caleg atau kandidat yang ingin bertarung di pemilu. Jadi politik dangdut ini ya sebagai marketing politik juga seringkali kita menjadi sebuah pertanyaan yang paradoks gitu. Apa iya dangdut ini menjadi sarana atau musik yang efektif untuk kampanye politik atau cuma menarik massa ya untuk datang ke lapangan untuk menikmati kampanye politik biar kampanye politiknya nggak jadi membosankan gitu. Tapi lepas dari itu semua gue bertanya kenapa musik dangdut di Indonesia begitu dekat dengan kultur politik kita. Jadi kalau kita lihat sejarahnya kita balik pada tahun 1959 ketika itu Bung Karno lagi getol-getolnya mengkampanyekan jargon beliau yaitu Trisakti ya. Trisakti itu seperti yang kita tahu isinya yang pertama berdikari secara ekonomi, ada berdaulat secara politik, berkarakter dan berkepribadian secara budaya gitu. Jadi semboyan Trisakti ini membuat semangat spirit nasionalisme begitu menguat di masa itu ketika itu negara Indonesia baru merdeka. Jadi memang dorongan dan semangat untuk menjadikan kita sebagai sebuah bangsa yang berbangga gitu kepada diri kita itu sangat dibutuhkan sebagai motivasi yang mana kita adalah negara yang baru lepas dari kolonialisme dan penjajahan ketika itu. Salah satu implikasinya adalah musik barat yang dianggap jauh dari budaya, jauh dari tradisi kita dan lirik-liriknya memuat pesan-pesan yang tidak sesuai dengan kepribadian kita atau dekat dengan budaya hedonisme gitu. Itu menjadi dalih, menjadi argumen kenapa musik-musik barat dari Amerika dan Eropa waktu itu dilarang untuk masuk ke Indonesia. Dan Bung Karno sendiri ya menyebut musik-musik barat ini sebagai musik ngak-ngek-ngok. Kalau masih ingat istilah musik ngak-ngek-ngok, itu istilah yang sangat bagus gitu ya digunakan oleh Bung Karno untuk menjadi counter issue dari musik-musik barat, musik-musik yang berasal dari Eropa dan Amerika seperti The Beatles dan Rolling Stone yang mana waktu itu disebut sebagai musik-musik yang semangatnya tidak sesuai dan tidak sejalan dengan semangat revolusioner yang lagi digelorakan oleh Bung Karno. Lalu apa akibatnya musik-musik barat dan Eropa ini dilarang? Siapa yang paling terdampak dan bagaimana perubahan sosial, perubahan politik ketika itu sehingga orang-orang harus merubah pola mereka dalam mengkonsumsi musik, mengkonsumsi hiburan ketika itu. Jadi kalau kita tanya siapa yang paling berdampak ya salah satunya adalah musisi-musisi Indonesia yang memiliki aliran mirip-mirip seperti grup band yang sedang hits ketika itu seperti The Beatles atau Rolling Stone ya, yaitu grup musik seperti Koes Plus gitu. Jadi grup musik seperti Koes Plus sempat merasakan bagaimana
piringan hitamnya dan musik-musiknya dilarang untuk dikumandangkan selama pemerintahan Bung Karno. Dan Bung Karno sendiri juga sebagai ikon ketika itu juga memunculkan pesan-pesan tersebut melalui berbagai macam foto-foto gitu misalnya. Kalau lu ingat ada foto Bung Karno waktu itu sedang menutup kupingnya ketika ada penyanyi barat gitu ya sedang memainkan gitar, itu sebagai sebuah sindiran ya ketika Bung Karno berkunjung ke Athena, ke Yunani ketika itu, dan Bung Karno disambut oleh grup musik lokal di sana ya. Nama grup musiknya itu Trio Greso ya, yang ketika itu dalam kunjungan itu menyambut Bung Karno dan Bung Karno menutup kupingnya di situ, dan kita lihat sendiri dan foto itu sangat ikonik dan mengingatkan orang kepada jargonnya Bung Karno soal musik ngak-ngik-ngok itu ya, yang mengatakan bahwa musik-musik yang datang dari barat dan Eropa tidak sesuai dengan kepribadian dan karakter bangsa kita, yang mana musik-musik itu membawa ideologi hedonisme dan juga ideologi kehidupan yang merusak akar-akar budaya kita, kira-kira kayak begitu. Namun di tengah malang selalu ada untung gitu. Jadi ada orang-orang yang juga mendapatkan manfaat dari sikapnya Bung Karno tersebut. Memang waktu itu Bung Karno mengkritik yang tidak sesuai dengan budaya nasional, tapi juga ada budaya-budaya global, budaya-budaya luar negeri ya, yang sesuai dengan karakteristik bangsa gitu. Jadi dengan ditutupnya musik Eropa dan musik dari Amerika ketika itu, Bung Karno akhirnya memberikan karpet merah kepada musik-musik yang datang dari India dan juga dari Timur Tengah. Nah, sehingga musik-musik dari kawasan India dan Timur Tengah ini mulai dimainkan dan itu diberikan tempat seluas-luasnya untuk dinikmati oleh masyarakat. Ya, pada awal tahun 60-an Bung Karno dengan resmi membuka keran impor terhadap film-film India waktu itu. Dan ketika itu film-film India mendapatkan tempat yang begitu luas untuk dinikmati, sehingga film-film tersebut yang mana kita tahu film-film India yang lari-lari di antara pohon tiba-tiba nyanyi gitu memberikan pengaruh terhadap corak musik yang dimainkan juga di Indonesia, memberikan pengaruh juga kepada selera musik masyarakat di tanah air ketika itu. Jadi pada tahun 1962 ya, dengan dibukanya keran impor film dari India tersebut, muncullah lagu ya Boneka Cantik dari India. Mungkin lu masih ingat lagu itu. Yang mana lagu itu dinyanyikan oleh Ilya Kadam ya, yang ditulis oleh seorang komposer ya, yang cukup terkenal juga waktu itu, yaitu Husen Bawafi dari orkes yang dipimpin oleh Munif Bahasuan dan Adi Karso. Dengan lagu Boneka dari India itu menandakan gitu sebuah era musik Indonesia ya, yang kemudian corak musik itu kita kenal sebagai musik dangdut gitu. Itu musik itu muncul ya, mengapung di industri musik kita di Indonesia. Mungkin sebelumnya sudah ada dangdut dimainkan di berbagai macam tempat dengan berbagai macam variannya, tetapi lagu ini menandakan sebuah industri musik tanah air gitu ya, yang mana lagu Boneka dari India itu muncul dan dinikmati di berbagai macam panggung ke panggung gitu. Musik dangdut menjadi semakin populer, musik dangdut menjadi semakin dinikmati oleh masyarakat, sehingga muncul seorang ikon musik dangdut yang sangat terkenal, yaitu Oma Irama. Oma Irama kemudian bergabung ke Orkes Melayu Candraleka ya, yang menandakan karir dangdutnya ya, yang muncul di belantika musik tanah air ketika itu ditandai dengan bergabungnya kepada Orkes Melayu Candraleka tersebut. Nah, Rhoma Irama akhirnya manggung dari berbagai macam tempat, dan popularitas Rhoma Irama semakin tinggi, semakin besar ya, seiring dengan juga market dari musik dangdut terutama dari kalangan masyarakat bawah itu juga semakin besar, di mana lirik-lirik lagunya sangat mudah untuk dipahami, lirik-lirik lagunya sangat-sangat relate dengan kehidupan sehari-hari masyarakat bawah, seperti halnya jatuh cinta, terus ada soal patah hati dan lain-lain. Ya, kemudian setelah 1968 bergabung
dengan Orkes Candraleka, kemudian Rhoma Irama pindah ke Orkes Purnama, di mana di situ Rhoma Irama mendapatkan popularitas yang semakin besar. Semakin banyak orang mengenal Rhoma Irama ketika bergabung dengan Orkes Purnama, dan musik-musiknya juga semakin banyak dikenal oleh masyarakat di berbagai macam penjuru negara ini. Dengan meningkatnya popularitas musik dangdut, muncul juga seorang ikon juga superstar dangdut ketika itu, yaitu Arafik ya. Dan beliau waktu itu merekam musik dangdut gitu. Jadi salah satu penyanyi dangdut yang awal-awal merekam musik dangdut ya, yang mana kemudian hasil rekamannya itu dikomersialisasikan juga, dan musik dangdut pun menjadi semakin luas dan semakin berinovasi dengan berbagai macam produknya. Selain yang tadinya manggung-manggung ya secara live, kemudian musik dangdut juga bisa dinikmati melalui produk-produk rekaman dari musik tersebut. Nah, kemudian pada tahun 1970 sebenarnya sebuah sejarah dimulai, yaitu lahirnya sebuah grup musik ya, yang kemudian menjadi salah satu grup musik yang paling bertahan lama di musik dangdut, dan mungkin ini adalah grup orkes dangdut terbesar di Indonesia yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia sampai hari ini, yaitu Orkes Soneta. Ya, kita tahu Orkes Soneta sangat identik dengan Haji Rhoma Irama ya. Waktu itu masih bernama Oma Irama. Nah, waktu tahun 70 Oma Irama membentuk orkes tersebut, membentuk grup musik tersebut, yang membuat dia mulai semakin banyak merambah berbagai macam medium. Salah satunya juga film, dan juga Rhoma Irama juga semakin banyak manggung, dan ide-idenya, pikiran-pikirannya semakin dikenal publik karena Rhoma Irama juga bertindak sebagai komposer, sebagai pemimpin orkes gitu, sebagai tim leadernya di situ, dan muncullah beliau juga sebagai ikon dangdut yang semakin kuat di masyarakat dengan Orkes Soneta ini. Nah, yang menarik, setiap tokoh-tokoh besar ya selalu mengalami transformasi cara pandang. Tentunya juga salah satu tokoh besar yang ingin gue bahas di sini yaitu Haji Rhoma Irama, yang ketika itu tahun 1975 mulai merubah pandangan-pandangannya yang tadinya lebih sekuler, yang tadinya lebih berbicara soal patah hati, soal cinta lebih banyak, dan kemudian di tahun 75 ketika beliau berangkat ke Tanah Suci, ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji, Rhoma Irama mengalami perubahan pemikiran yang sangat revolusioner. Jadi di Orkes Soneta sendiri mulai aturan-aturan dan cara hidup yang lebih islami itu diterapkan oleh Rhoma Irama. Nah, ketika tahun 75 itu pandangan-pandangan Rhoma Irama soal keislaman juga semakin menguat gitu. Dan dampaknya salah satunya pada tahun yang sama Elvi Sukaesih mundur dari Orkes Soneta. Nah, jadi ada pergeseran Soneta dari sebuah grup musik ya, yang mana ini tujuannya untuk hiburan, untuk komersil, kemudian muncul sebagai sebuah instrumen untuk menyampaikan pikiran-pikiran politik, menyampaikan ideologi-ideologi dan keyakinannya Rhoma Irama. Nah, ketika itu Rhoma Irama mulai juga dekat dengan P3 sebagai partai yang berhadap-hadapan dengan pemerintahan Orde Baru, partai yang menjadi wadah dari umat Islam ya ketika itu, sebagai dampak dari fusi partai politik ya, yang mana partai disederhanakan jadi 3, kalangan nasionalis ke PDI, kekaryaan ke Golkar yang bukan partai ya, yang ketiga Partai Persatuan Pembangunan untuk kalangan Islam. Jadi ada 2 partai dan 1 golongan kekaryaan. Sorry, gue kayaknya salah tadi nyebut 3 partai. 2 partai 1 golongan kekaryaan. Itulah Orde Baru. Istilahnya macam-macam. Nah, ketika itu Rhoma Irama mulai aktif untuk berkampanye ketika di Soneta, peraturan-peraturan yang mulai islami ya. Dia menghimbau untuk personilnya menjauhi zina, terus alkohol gitu, dan tindakan-tindakan yang jauh dari nilai-nilai keislaman yang dia yakini.
Nah, ketika itu juga dia masuk dan berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan wadah umat Islam gitu, yang tidak menjadi bagian dari penguasa Orde Baru yang kita tahu waktu itu golongan kekaryaan Golkar yang di bawah binaan dari Presiden Soeharto. Nah, puncak dari ketegangan antara Rhoma Irama yang mana tahun 1977 dari branding menjadi Rhoma Irama itu yaitu ketika Soneta bersama Rhoma Irama sudah dilarang, dicekal untuk tampil di TVRI. Jadi satu-satunya televisi waktu itu adalah TVRI, yang mana seorang musisi kalau karyanya ingin dikenal secara lebih luas harus tampil di TVRI. Ketika itu satu-satunya caranya mungkin. Kemudian Rhoma Irama dicekal untuk tampil di situ dan karena ya jelas secara terang-terangan dia menjadi salah satu campaigner untuk Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan oposisi dari pemerintahan Soeharto ketika itu. Pelarangan tersebut juga tidak lepas dari pantauan pemerintahan Orde Baru ketika itu ya, yang mana tahun 75 pemerintahan Soeharto itu mulai meningkatkan represinya ya, karena uang dari minyak segala macam sudah mulai banyak ketika itu. Nah, ketika itu pemerintahan Orde Baru melihat bahwa ada potensi Rhoma Irama dan masa pendukungnya itu membesar. Jadi pelarangan tersebut harus dilakukan, dan itu sangat disadari oleh pemerintahan Orde Baru bahwa pengaruh dari Rhoma Irama dengan gerakannya itu semakin kuat di arus bawah. Makanya semua langkah-langkah antisipatif harus ditempuh agar kekuasaan Orde Baru menjadi tetap kokoh ketika itu, di saat pemerintah ya lagi menikmati keuntungan dari perdagangan minyak yang cukup menjanjikan ketika itu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ketika itu Rhoma Irama semakin banyak beraktivitas politik secara offline, dan tentunya gerakannya sangat terbatas. Tidak seperti dulu yang popularitasnya bisa cepat melambung gitu ketika mengeluarkan lagu, mengeluarkan album, karena bisa memanggung di televisi milik pemerintah ketika itu. Dan tetapi animo masyarakat terhadap karya-karya dan aktivitasnya Haji Rhoma Irama itu tidak berkurang. Animonya cukup besar ketika itu, dan pemerintah Orde Baru masih menganggap Rhoma Irama sebagai sosok yang sangat diperhitungkan sebagai kelompok oposisi ketika itu. Tetapi langkah Rhoma Irama berubah di tahun 1988. Ketika itu Rhoma Irama mulai diizinkan lagi untuk manggung di televisi milik pemerintah TVRI. Orang bertanya-tanya kenapa Rhoma Irama boleh manggung lagi, kenapa hambatan itu dikendorkan oleh Orde Baru ya. Mungkin ada dua jawaban yang dua-duanya bisa benar gitu, dua-duanya bisa salah juga. Pertama, Orde Baru juga sudah mulai menurun pengaruhnya ketika itu. Orde Baru juga sudah mengalami penurunan, tidak sekuat satu dekade sebelumnya ya, setelah Rhoma Irama di-ban selama 11 tahun untuk tampil di TVRI. Kekuatan Orde Baru sudah mulai menurun ketika itu. Dan tapi di sisi yang lain juga Rhoma Irama mundur dari P3. Jadi Rhoma Irama memilih untuk lebih fokus kepada kelompok musisinya, kepada karya-karya musiknya, dan akhirnya mendapatkan tempat lagi di TVRI, di frekuensi milik publik ketika itu. Nah, ya itu juga membuat orang mulai mempertanyakan apakah aktivitas politik Rhoma Irama akan tetap berlanjut. Tetapi ternyata aktivitas politiknya tidak bisa berhenti karena tahun 1993 Rhoma Irama menjadi utusan golongan seniman di kursi MPR RI. Jadi waktu itu Rhoma Irama terpilih ya pada tahun 1993 ya, mewakili seniman, dan
ketika itu jabatannya ini berjalan selama 5 tahun sampai tahun 1997. Rhoma Irama menjadi anggota parlemen ketika itu, dan ternyata pada 1997 ini kontroversi Rhoma Irama semakin dibincangkan oleh publik, semakin dibicarakan, diperbincangkan di mana-mana. Kenapa? Karena ternyata nama Rhoma Irama masuk di dalam calon legislatif sementara Partai Golkar. Hal ini membuat pengikut Rhoma Irama ketika itu sangat marah, sangat mempertanyakan keputusan tersebut, ya. Apakah ini hal yang baik, ya? Tapi ya Rhoma Irama bisa memberikan berbagai macam alasan, melihat bagaimana sikap Golkar yang semakin baik kepada kelompok Islam dan lain-lain gitu. Tapi tetap saja pendukungnya yang kecewa karena giroh politiknya dari awal itu adalah bagian dari kelompok penentang Orde Baru. Kenapa malah bergabung dengan kekuatan politik Orde Baru, apalagi ketika itu perekonomian juga semakin melemah, pemerintahan Orde Baru juga semakin mengalami pelemahan, ya. Tetapi yang mana akhirnya pemerintahan Orde Baru harus jatuh, harus tumbang, ya. Pak Harto harus mundur pada bulan Mei tahun 1998. Setelah pemerintahan Orde Baru jatuh, ya, tahun 2000-an awal, ya, setelah 98 tahun 2000-an awal mulai Rhoma Irama mulai perlahan mencoba kembali ke dalam aktivitas politik, aktivitas yang bersifat pemikirannya, ya. Puncaknya itu pada tahun 2003 ketika itu Rhoma Irama mengkritisi goyang ngebornya Inul, ya. Semua musisi tahu. Kalau yang di televisi sudah dijustifikasi, dibenarkan goyang-goyang seperti itu, Anissa Bahar dengan goyang mesumnya, mempertontonkan aura sedemikian luas. Saya mau tanya para musisi, kayak apa? Pasti lebih dahsyat yang di daerah yang tidak di-cover oleh TV. Saya mau tanya, benar apa enggak? Betul apa tidak? Yang mana waktu itu Inul Daratista sudah sangat populer di kalangan arus bawah, penjualan CD-nya sangat banyak ketika itu, ya, di daerah-daerah Jawa gitu, dan undangan manggungnya, ya, job manggungnya juga sangat banyak gitu, berbagai macam panggung di berbagai macam daerah terutama di Pulau Jawa. Waktu itu dihadiri oleh Inul Daratista, dan goyang ngebornya ini dianggap bertentangan dengan musik yang memiliki standar moral tertentu, terutama dangdutnya Bang Haji Rhoma Irama yang sangat dekat dengan nilai-nilai keislaman tadi yang seperti sebelumnya gue bahas. Nah, ketika itu mulai heboh karena ini sudah reformasi, gairah kebebasan semakin besar di publik. Ketika itu muncullah berbagai perdebatan pro dan kontra terhadap goyang ngebornya Inul. Nah, Rhoma Irama menjadi orang yang sangat kritis terhadap itu, tetapi juga muncul tokoh yang juga fenomenal pembela kaum termarginalkan gitu, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Presiden Gus Dur yang tampil membela Inul Daratista. Mengutamakan masalah budaya, tidak mengutamakan lembaga. Apa sih lembaga bedanya dari budaya? Ya gampang saja. Orang riba iya, orang halal bihalal, orang menghormati orang tua dan sebagainya, itu semua termasuk budaya kita. Baca selawat, ziarah kubur, ya. Nah, kalau lembaga NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, sekarang dipanggil MUI, ya, panjangnya diplesetkan katanya Majelis Urusan Inul. Tahu-tahu orang Sumeneb tahu Inul juga. Anda boleh bebas untuk berkreasi, bebas untuk berekspresi, nggak ada yang boleh larang-larang. Jadi Gus Dur dengan sangat tegas menyampaikan sikapnya ketika itu, dan secara langsung pun Gus Dur juga berhadapan-hadapan dengan Haji Rhoma Irama yang lebih pro kepada musik, kepada dangdut yang memiliki standar moral tertentu gitu. Jadi itu salah satu comebacknya Rhoma Irama setelah Orde Baru yang sangat fenomenal. Tidak berhenti di situ, karena
karena kita sudah memasuki pertarungan elektoral yang secara langsung pada tahun 99, 2004 gitu. Jadi peran vote gators itu sangat dibutuhkan. Orang-orang yang memiliki popularitas tinggi, orang-orang yang mampu untuk mengumpulkan massa, itu sangat diperlukan, terutama untuk mendongkrak popularitas partai politik yang bertarung dalam kontes elektoral. Aktivitas politiknya Rhoma Irama mulai lagi secara formal di partai politik pada tahun 2008. Ketika itu Haji Rhoma bersama Kiai Haji Zainuddin MZ bergabung dengan P3 ya. Rhoma Irama kembali ke P3 di bawah pimpinan Surya Dharma Ali ketika itu. Nah, disitulah aktivitas politiknya duet nada dan dakwah ini antara Zainuddin MZ dan Rhoma Irama itu dimulai gitu. Ketika itu P3 akan menghadapi pemilu 2009 ya, yang mana ketika itu mereka berada di koalisi pemerintah. Nah, setelah pemilu 2009 ya, Rhoma Irama sudah berhasil mendorong P3 masuk ke DPR ya, salah satu yang berkontribusi membuat perolehan suaranya P3 cukup signifikan waktu itu. Kemudian Rhoma Irama mulai berjarak lagi dengan politik. Kemudian pada tahun 2014 Partai Kebangkitan Bangsa PKB-nya Caimin ketika itu mendeklarasikan Rhoma Irama sebagai calon presiden, dan orang-orang mulai riuh membicarakan Rhoma Irama lagi, membicarakan PKB gitu, yang mana ketika itu kan 2014 Pileg dan Pilpresnya tidak serentak. Jadi jelang Pileg PKB mendeklarasikan itu. Pileg dulu baru Pilpres, dan kemudian pas Pilpres ternyata PKB mendukung Presiden Joko Widodo ketika itu yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Setelah pemilu 2014 ternyata aktivitas politik Rhoma Irama tidak serta-merta berhenti karena ada mungkin kekecewaan ya terhadap PKB yang ternyata sudah dipercayai oleh Rhoma Irama bekerja sama dan mendeklarasikan Rhoma Irama sebagai calon presiden. Akhirnya Rhoma Irama memutuskan untuk membuat partai politik sendiri, yaitu Partai Idaman. Banyak orang bilang di medsos waktu itu Partai Idaman mirip tun warnanya kayak kecap bango. Lu ingat kan? Pasti lu ingat ya. Nah, Partai Idaman ini menjadi wadah politiknya Rhoma Irama. Walaupun sudah berjuang sampai Mahkamah Konstitusi, partai ini dinyatakan tidak bisa mengikuti pemilu. Tetapi Rhoma Irama tidak berhenti di situ. Kedekatan Rhoma Irama dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan akhirnya membuat Haji Rhoma Irama yakin untuk melakukan merger antara Partai Idaman dengan Partai Amanat Nasional ketika itu jelang pemilu 2019. Dan waktu itu Rhoma Irama tampil sebagai campaignernya PAN juga waktu itu, dan berbagai macam aktivitas juga diikuti, aktivitas kampanye, dan juga yang juga tidak kalah penting, kader-kader Partai Idaman yang tadinya ingin mencalonkan diri di panggung legislatif ya, di pemilu legislatif, kemudian mendapatkan nomor-nomor urut di Partai Amanat Nasional. Jadi waktu 2019 itu ada PAN ya, yang faksinya Zulkifli Hasan ya. Ada PAN, kalau dibongkar lagi PAN-nya ada banyak faksi juga, tapi secara garis besar ada PAN, ada Idaman gitu. Jadi di daftar calegnya itu ada caleg PAN, ada caleg Idaman gitu di dalam list nomor urut caleg di Partai Amanat Nasional pada tahun 2019. Kemudian setelah pemilu 2019 Partai Idaman tidak lolos, PAN juga sudah selesai kerjanya, kemudian PAN sudah masuk ke DPR juga, dan gua dengar-dengar kabar adalah 1, 2, 3 orang caleg-caleg yang dari Partai Idaman itu juga duduk di DPRD misalnya di Partai Amanat Nasional. Kemudian Haji Rhoma Irama tampak semakin berjarak dengan partai politik ketika itu. Apalagi waktu setelah pemilu 2019 calon presiden yang didukung yaitu Prabowo Subianto kalah, dan kemudian Prabowo Subianto bergabung dengan Presiden Jokowi dan menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi. Nah, Rhoma Irama tampak sudah mulai agak berjarak dengan politik, tetapi tahun 2022 ya, Golkar mengklaim bahwa Haji Rhoma Irama bergabung dengan partainya. Ini juga mendapatkan sorotan dari publik. Wah, apa iya Rhoma Irama kembali akan bergabung dengan Golkar?
Yang mana tadinya oposisi di Orde Baru, kemudian masuk ke caleg sementaranya Golkar, kemudian setelah sekarang gitu juga sama, ada isu Rhoma Irama juga akan bergabung dengan Golkar. Tetapi setelah itu isunya mulai mereda ya di tahun 2022 yang lalu. Kemudian baru-baru ini ya Ketua Umum P3 Mardiono itu menyatakan bahwa Rhoma Irama kembali dan Rhoma Irama akan berkampanye lagi untuk P3. Nah, tapi lepas dari bagaimana itu dinamikanya Haji Rhoma Irama, yang ingin gue sampaikan adalah bahkan musik dangdut gitu bisa melahirkan seorang ikon, seorang tokoh politik yang dibutuhkan kontribusinya, yang dibutuhkan keberadaannya di dalam berbagai macam momentum elektoral. Nah, apalagi orang-orang yang beraktivitas di organisasi sosial, organisasi politik gitu, harusnya juga bisa muncul sebagai tokoh yang dikenal dan tokoh yang berdampak signifikan juga secara politik. Intinya bahwa dalam dinamika dangdut dan Haji Rhoma Irama ini kita mendapatkan sebuah pelajaran marketing politik juga ya, bahwa sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat kelas bawah, arus bawah ya, baik itu apa yang mereka konsumsi, misalnya sembako atau musik yang mereka konsumsi atau film yang mereka konsumsi, itu lama-kelamaan ya akan menjadi komoditas politik. Karena apa? Karena masyarakat arus bawah, masyarakat kelas bawah itu memiliki ukuran elektoral yang sangat besar di Indonesia. Di dalam piramida penduduk kita, kelas sosial ya masyarakat paling bawah, masyarakat dengan penghasilan yang rendah yang memiliki jumlah yang sangat besar. Maka jelang 2024 yang paling penting dari sebuah partai politik adalah menemukan jalan ya, ramuan-ramuan atau tokoh-tokoh yang bisa mengantarkan mereka untuk bertemu dengan masyarakat arus bawah, masyarakat kelas bawah. Ini hal yang paling penting. Kenapa begitu? Karena memang organisasi politik kita, partai politik kita secara institusional belum mampu menjangkau aspirasi dari masyarakat kelas bawah secara berkualitas. Mungkin di dalam pemilu masyarakat kelas bawah akan memilih salah satu partai, tetapi itu bukan karena pertimbangan ideologis, tetapi sebuah upaya mobilisasi, sebuah upaya dari para broker, para intermediary aktor untuk mengarahkan pilihan-pilihan politiknya. Nah, jadi di dalam hukum besi demokrasi elektoral, siapa yang memiliki akar di masyarakat kelas bawah, maka dialah yang akan menjadi penentu dari sebuah jalannya kekuatan politik. Mungkin itu aja dari gua. Sampai jumpa lagi di Ngomong Sendiri berikutnya. Dah.